Secret Lovers, kayaknya berbuka dengan nasi Padang cukup menggiurkan ya. Kebetulan kita lagi ada di satu kawasan yang dipenuhi pedagang nasi kapau nih. Yes, bener banget. Los Lambuan di Pasar Lereng Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bagaikan surga, di sini kita nggak bakalan khawatir deh kehabisan nasi kapau. Tapi, apa bedanya nasi kapau dengan nasi Padang ya? Yang pasti di nasi kapau itu tetap nomor 1 tunjang, ikan sapi itu. Sama tamusu terus ada. Sama-sama berasal dari Minangkabau, ternyata ada perbedaan mendasar antara nasi kapau dan nasi Padang. Ada beberapa lauk yang hanya bisa dijumpai di lapak nasi kapau, seperti tunjang, tamusu, dan dendeng kering. Sementara rendangnya kebanyakan bukan rendang daging sapi, melainkan daging ayam. Ya, Secret Lovers, rendang di kedai nasi kapau justru menggunakan ayam. Dimasak dengan bumbu khas yang cenderung lebih pedas, sehingga menghasilkan aroma yang lebih kuat dan gurih. Ayam yang digunakan pun ayam kampung agar lebih tahan saat dimasak dalam waktu yang lama. Bumbu rendangnya pun terkadang berwarna lebih gelap dan dicampur dengan potongan singkong kecil yang renyah. Daging kan? Selalu ada ya. Kalau di sini malah jarang dia. Ada cuman jarang. Yang ada tuh pastinya rendang ayam. Itu pasti ada kalau di nasi kapau. Kalau jadi pelengkap aja rendang dagingnya. Yang pasti di nasi kapau itu tetap nomor 1 tunjang, ikan sapi itu. Sama tamusu terus ada. Kan kata orang kadang orang pangan kan, oh tunjangnya nggak ada, nasi kapau katanya. Jadi itu bukan nasi kapau namanya kalau nggak ada tunjang katanya. Berbeda dengan kedai nasi Padang, di kedai nasi kapau kita jarang menemukan menu ikan laut. Soalnya letak geografis Nagari Kapau berada di dataran tinggi alias jauh dari laut. Komposisi standar nasi kapau asli terdiri dari nasi putih serta gulai kapau yang disantap bersama lauk. Sebagai menu wajib, gulai kapau terdiri dari kol, nangka, dan kacang panjang. Tak lupa sepotong kecil tambusu, olahan usus sapi yang diisi adonan telur. Nasi kapau disebut-sebut lebih banyak menggunakan santan daripada sajian khas nasi Padang. Kalau nasi kapau itu santannya lebih banyak, lebih itu kan, lebih kental gitu kan, lebih kuahnya lebih itu banyak kan. Macam kuahnya juga banyak. Jadi ada kuah ikannya ada, kuah dagingnya juga ada, enak. Jadi yang goreng-gorengan cuma dikit, cuma paling gorengan tuh dendeng aja yang digoreng. Kalau tempat warung nasi Padang kan ada ikan goreng, tapi kalau nasi kapau ikan goreng itu nggak khas, cuman pelengkap aja. Iya. Nah, yang unik nih, tata letak lauk pauk di kedai nasi kapau. Penjual nasi kapau meletakkan menu dagangannya secara bertingkat dari atas ke bawah seperti tangga. Pilihan lauknya diletakkan di atas meja besar di depan. Penjual berdiri di tengah-tengah dan nampak tinggi di antara para pengunjung. Bahkan mereka harus menggunakan sendok khusus untuk mengambil lauk yang panjangnya bisa mencapai 110 cm. Kalau di rumah makan Padang, etalase sebelah atas adalah lauk pauk kering, sedang yang berkuah ada di bagian bawah. Ya biar cantik kan, satu lagi biar lauknya nampak semua. Kalau didatarkan semua tidak menarik, tidak manis kelihatannya kan. Nah, ini kan unik, kelihatan sama pengunjung. Tatakannya begini, cara ngambilnya begini, kayak gini kan diambil satu, masukkan apa pelanggan minta apa lauknya dikasih. Gitu. Ini kan sekarang rendang, nah, dikasih rendang. Nasi kapau adalah sajian makanan rumahan yang asalnya dari Nagari Kapau, Kecamatan Tilatan Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ada peraturan tak tertulis di sini, kalau pedagang yang menjual nasi kapau haruslah orang asli Nagari Kapau. Jadi tidak semua orang bisa jualan nasi kapau di Kota Bukit Tinggi, Secret Lovers. Bahkan kalau mereka berasal dari luar daerah, harus menikahi orang Nagari Kapau dulu untuk bisa berjualan nasi kapau. Alasannya untuk menjaga keautentikan dan mempertahankan cita rasa khas nasi kapau. Di sini orang Kapau semuanya. Khusus orang Kapau semua sini.
Kalau orang lain bisa, maksud tapi mereknya nak kapau. Bisa. Mereknya nak kapau orang. Bisa jualan. Tapi mereknya nak kapau kan? Tak boleh lah orang kapau. Bisa kan? Ini nak orang kapau kan? Merek kapau. Pedagang nasi kapau di sini seluruhnya perempuan atau ibu-ibu. Hal ini bisa dilihat dari papan nama kedai yang hampir semua mereknya diawali dengan kata Ni atau Uni, panggilan untuk kakak perempuan dalam bahasa Minang. Memang, sajian yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-19 ini menunjukkan kisah perjuangan para wanita tangguh di ranah Minang. Dulunya, para istri atau ibu yang ditinggal suaminya merantau pastinya akan membuka usaha nasi khas kapau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya, kalau ciri khasnya ke Kilimoku banyak perempuan. Yang ke restoran ya, tidak ada perempuan. Kasih nama semua kan, ada Nilis, ada Nipit, kasih nama semua. Satu-satu orangnya kasih nama. Ada langgan-langgannya kan. Kawasan yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan ini disebut Los Lambuang. Secara harfiah, Los berarti lorong, Lambuang berarti lambung. Jika diartikan, area ini disebut sebagai tempat untuk mengisi lambung. Los Lambuang yang sudah ada sejak 1890 ini semula bukanlah pusat kuliner nasi kapau. Sebelumnya, wilayah ini justru dipenuhi oleh pedagang kain dan daging. Hingga tahun 1930, Los Lambuang mulai dihuni oleh para penjual nasi kapau. Nuansa biru kehijauan juga menjadi ciri khas kios nasi kapau di sini. Bukan tanpa alasan, ternyata warna biru adalah warna kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Dengan segala keunikan dan ciri khasnya, tentu nasi kapau Los Lambuang selalu punya tempat di hati pelanggannya masing-masing. Apalagi harganya yang tidak terlalu mahal, mulai dari Rp30.000 per porsinya. Karena rasanya enak, Kak. Terus ibu-ibunya juga berasal dari daerah yang nasi kapaunya, jadi rasanya tuh lebih terjamin, terus lebih nendang gitu, enak. Kebetulan jadwalnya memang lagi cuti juga, jadi pengen liburan ke Bukit Tinggi mau coba makan makanan di sini gitu. Itu kebetulan dari tadi pagi udah mulai jalan di sini. Tak lengkap rasanya kalau sudah mencicipi nasi kapau tapi belum berkunjung ke kampung asalnya. Hanya berjarak 15 menit atau sekitar 6,5 km dari Los Lambuang, kita akan sampai di salah satu kedai nasi kapau di Nagari Kapau. Memang di Nagari Kapau pun ada warung nasi kapau meski tidak sebanyak di Los Lambuang. Penjual nasi kapau di sini jumlahnya hanya ada 7 kedai, itu pun tak semuanya buka. Salah satunya kedai milik Leti yang letaknya dekat Simpang Tugu Kapau. Sudah ada sejak 1960, kedai ini awalnya didirikan oleh orang tua Leti. Dikenal memiliki lauk yang beragam dan banyak jenisnya, dapur Leti sudah mulai mengebul sejak pukul 6 pagi. Ya itu bekas kampungnya itu udah tahu aja dia, udah ngerti aja dia, ya masak-masak tuh. Dia orang kapau ini hobinya kan masak semua, bumbunya, rasanya tuh kalau nggak orang kapau lain rasanya. Bekas kapau. Ternyata tak semua pedagang nasi kapau di Nagari Kapau membuka kios mereka di Los Lambuang. Beberapa dari mereka memilih untuk berjualan di kampung asal karena alasan tertentu termasuk Leti. Meski kedainya sudah 66 tahun beroperasi, ia tetap memilih untuk berjualan di sini daripada di Los Lambuang. Ya kalau pasar-pasar kan jauh, ongkosnya besar juga. Kalau di kampung nggak ada ongkos. Di sini juga rame. Kadang-kadang enak rasanya di kampung daripada di luar. Oh gitu. Bilang orang. Kekayaan kuliner yang ada di Nagari Kapau membuat penduduknya banyak yang merantau untuk berjualan nasi kapau. Bahkan pada tahun 1960-an, gulai kapau dijajakan ke kampung-kampung secara keliling. Keunikan nasi kapau adalah penampilan makanannya yang berbeda dari hidangan lainnya. Hebatnya, penyajian nasi kapau saat ini tak ada bedanya dari zaman dulu. Ini membuktikan bahwa kuliner sederhana dari sebuah kampung kecil bisa bertahan puluhan tahun melewati zaman yang terus berubah.